Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara tetap berada dalam keadaan sehat dan tetap juga memperoleh perlindungan Tuhan. Nah, untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita di pagi hari ini, maka firman Tuhan yang menyapa kita sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021 yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 11 ayatnya yang ke-32. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa awalnya itu terjadi ketika manusia hanya mencoba-coba, lalu lama-kelamaan menjadi ketagihan. Inilah yang disebut dari buah dosa. Seperti si Hawa yang awalnya ia hanya mencoba-coba saja untuk melihat buah yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka makan, tepatnya yang ada di tengah-tengah taman itu. Kemudian datanglah si iblis melalui gambaran ular, kemudian membujuk si Hawa untuk memakan buah tersebut, hingga akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam bujuk rayu si iblis, dan manusia yang pertama itu pun terjatuh ke dalam dosa. Demikianlah bagi setiap orang yang sering melakukan hal yang tidak baik dalam hidupnya, hingga mereka pun menjadi suka, lalu menjadi kebiasaan dalam melakukan hal tersebut. Maka si iblis pun akan lebih mudah lagi untuk membujuknya, hingga manusia itu pun menjadi murtad dan jauh dari jalan kebenaran Allah. Nah, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus terus berjuang melawan setiap godaan ataupun bujuk rayu si iblis akan kenikmatan dunia ini. Memang begitu nikmatnya ketika manusia itu bisa memperoleh apa yang menjadi keinginan dagingnya. Tapi sesungguhnya kenikmatan itu hanyalah sementara atau sebentar saja, tapi korbannya banyak atas kejahatan yang dilakukan. Misalnya dalam situasi pandemi ini, sungguh parah pejabat yang melakukan korupsi bansos. Mereka mengambil hak rakyat dan tega menambah derita rakyat kecil. Bujuk rayu si iblis berhasil membuat para politikus seperti tikus yang kotor dan jorok. Seperti ucapan mereka yang manis, namun mereka serakah hingga tega mengambil uang rakyat yang bukan menjadi hak mereka. Saudara-saudara, umat Tuhan di masa-masa sekarang ini hendaknya harus lebih kuat lagi, baik dalam hal iman dan imun, untuk menghadapi hal yang sulit akibat dari dampak COVID-19 ini. Sebab itu, dalam hal ini, maka kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kita harus lebih tekun dan semangat dalam melakukan kehendak Tuhan, dan tentunya selalu optimis. Sebab itu kita harus lebih mengenal Allah, dan kita harus percaya bahwa setiap masalah tentu ada jalan keluarnya. Dan umat Tuhan yang mengenal Allah dengan baik dan benar, mereka akan tetap kuat dalam menghadapi setiap situasi yang sulit tersebut. Inilah bedanya orang yang mengenal Tuhan dalam iman dengan orang yang asal mengenal Tuhan tapi tidak mengimaninya. Kuat di dalam Tuhan berarti tidaklah diam melihat hal yang tidak benar,
kuat di dalam Tuhan berarti selalu tekun dan taat bertindak demi kebenaran Allah. Dan bagi setiap umat Tuhan yang setia melakukan kehendak-Nya, maka Tuhan pun akan selalu melindungi umat-Nya. Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Dan kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara boleh dikuatkan oleh Tuhan melalui ketaatan saudara untuk menuruti firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kuatlah di dalam Tuhan melalui iman saudara-saudara untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyembah-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan jika kami masih boleh merasakan kehidupan hingga saat ini. Melalui kasih-Mu, Engkau tidak henti-hentinya memberkati hidup kami, memberkati keluarga dan pekerjaan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa untuk setiap sapaan firman-Mu di pagi hari, untuk menyertai kami dalam mengawali setiap pekerjaan kami. Berkati pekerjaan kami satu hari ini. Berkati anak-anak kami yang sekolah di rumah. Berkati juga keluarga kami dan semua jemaat-Mu. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk tetap taat dalam melakukan perintah-Mu. Kami kuat menghadapi godaan dunia ini. Kami boleh kuat untuk melawan setiap tipu rayu si iblis, bahkan keinginan daging kami. Arahkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan jauhkan kami juga ya Bapa dari penyakit COVID-19 ini. Ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.